Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahid Musa Abdul Rahman dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Pertama-tama, apa sih kapasitor itu? Kapasitor atau bisa disebut juga kondensator adalah alat komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Menghitung besarnya kapasitor bisa satuannya adalah farad, yang dihitungnya adalah sama dengan muatan listrik per beda potensial listrik. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk 1. Menjelaskan pengertian pengisian kapasitor. 2. Dari data hasil percobaan pengisian kapasitor, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik terhadap waktu pengisian dan pengosongan pada kapasitor 1 farad dan 500 milifarad. Nanti kapasitornya akan menggunakan 2, masing-masing memiliki satu rangkaian terpisah, dan kita akan mengetahui grafik tegangan listrik dan kuat arus listrik tiap waktu second. Nah, apa sih pengisian kapasitor itu? Kita bisa mengisi kapasitor dengan cara menghubungkan kapasitor pada sebuah sumber tegangan melalui suatu hambatan dalam waktu tertentu. Nanti kita di VLab bisa meninterpretasikan bagaimana sumber tegangan dan kapasitor dan hambatan bisa mengisi kapasitornya. Kalau pengosongan kapasitor adalah kalau sumber tegangan baterai ini dan kapasitor sudah full dan sumber tegangan baterai dicabut dari rangkaian, kapasitor ini akan mengisi rangkaian tersebut dengan tegangan yang sudah tadi yang pindah dari sumber tegangan baterai ke kapasitor. Oke, di sini kita sudah memiliki rangkaian. Nih ada kapasitornya. Tadi kita sudah membaca bahwa untuk mengisi sebuah kapasitor kita memerlukan sumber tegangan, sudah ada baterai 12 volt dan hambatannya 5 ohm nih. Oke, kita akan menghitung voltase dan ampernya, arus listriknya tiap satuan waktu. Kita sekarang tiap satuan waktunya 10 detik saja agar saya memiliki lebih banyak waktu untuk menjelaskan. Oke, kita langsung mulai saja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Nah, dalam 10 detik kita memiliki 10,2 volt. Oke, 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ternyata semakin lama mengisi kapasitornya, ternyata bisa dilihat nih. Tadi 10 detik pertama hanya bisa mengisi kapasitor 10 volt sampai 10 volt. Sekarang cuman 11,8, berarti ngisinya cuman 10%-nya lah, 1,8 kan 1,6 berarti dari tadi 10,2. Nah, ini itu karena muatan-muatan yang sudah masuk ke kapasitor ini meng-cancel atau menghambat masuknya muatan-muatan baru. Nih, kita bisa lihat chargesnya ya dilihat kalau misalnya sakarnya on. Nah. Oke, bentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 detik. Oke, berarti untuk mengisi kapasitor sampai 12 volt itu memerlukan 29 detik. Oke. Nah, tadi juga sebenarnya ampernya semakin
lama pengisian kapasitor, semakin besar time-nya, maka semakin kecil ampernya. Itu karena semakin besar voltase di dalam sebuah kapasitor, hambatannya juga akan bertambah, sehingga kan I sama dengan V per R, V-nya 12, R-nya bertambah. Nah, tadi bisa lihat tuh, kalau misalnya berapa 0,00 beberapa, berarti V 12 per R-nya menjadi besar sekarang. Oke. Nah, sekarang pengosongan kapasitor. Di sini bisa juga dibilang bahwa kapasitornya sekarang yang menjadi sumber tegangan. Kan sekarang sudah tidak ada lagi sumber tegangannya. Bisa saja dibilang kapasitor ini sebagai sumber tegangan sementara. Soalnya nanti voltasenya akan habis, tidak seperti baterai biasanya. Oke. 10 detik lagi. Oke. 1, 2. Oke. Habis berapa? 10,5 volt ya ngurangnya. Oke, lagi. Oke, ternyata bisa dilihat nih, yang tadi berbanding terbalik, voltase yang sekarang berbanding terbalik sama yang tadi. Walaupun kurva nya gradiennya sama lah, tapi ini voltasenya menurun. Nah, di sini ampernya tetap sama yang tadi kita bisa lihat tadi. Oke, sekarang kita sudah memiliki kapasitor yang 500 mF ya, yaitu kan tadi 1 farad, sekarang 500 mF. Ini kapasitas kapasitornya itu setengahnya dari yang tadi. Ayo kita lihat perbedaan dari voltase dan tegangan dengan yang tadi. Oke. Kita lihat berapa lama. Yang tadi sekitar 30 detik. Kita cek sekarang yang ini berapa detik. Jauh lebih cepat dengan 14 detik malah, setengahnya. Berarti kita bisa tahu bahwa waktu untuk pengisian kapasitor itu sebanding dengan besarnya kapasitas kapasitor. Oke, ini adalah data dari pengetesan tegangan dan arus listrik pada kapasitor tiap 2 detik. Kita bisa mendapatkan dalam pengisian kapasitor, kita mendapatkan 2 grafik ini. Ini tegangan pada 1 farad ya. Perbedaan di 2 ini adalah di 500 mF itu pengisiannya akan 2 kali lebih cepat daripada yang 1 farad. Sama juga dengan pengosongannya. Pengosongan dari kapasitor 500 mF akan 2 kali lebih cepat daripada pengosongan pada 1 farad. Arus listrik pada pengosongan dan pengisian itu grafiknya searah. Jadi tidak berbanding terbalik dengan seperti tegangan pada pengisian dan pengosongan. Jadi pada kesimpulannya, semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin lama kapasitor tersebut akan mempertahankan tegangan dan arus listriknya di pengosongan dan di pengisian. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf juga jika saya ngomongnya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.